Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo para sahabat Samir Tutor yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan sore hari ini para sahabat Samil Tutor yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang masalah perut kembung ya, pengertian perut kembung. Perut kembung ini seringkali kita rasakan ya hampir setiap hari. Perut kembung merupakan kondisi di mana perut mengalami penumpukan gas sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman ya. Normalnya ketika Anda sedang makan, minum atau menelan air liur akan ada udara yang ikut masuk dalam tubuh, khususnya sistem pencernaan. Namun ketika jumlah udara tersebut terlalu banyak akan menimbulkan penumpukan di dalam lambung. Kondisi tersebut seringkali membuat perut kembung dan mual. Dan ketika di dalam tubuh terlalu banyak gas, maka tubuh akan melakukan berbagai cara untuk mengeluarkannya. Bisa dengan cara buang angin ya, ataupun muntah. Perut kembung adalah kondisi ya yang cukup umum dialami oleh setiap usia. Jadi berbagai usia bisa mengalami perut kembung. Namun sebagian besar kasus ini tidak berbahaya dan akan membaik dengan sendirinya. Namun jika tak kunjung baik, segera menghubungi dokter ya untuk mengantisipasi agar penyakit ini tidak berlanjut. Gejala perut kembung ya. Perut kembung adalah kondisi yang bisa terjadi secara mendadak. Biasanya dipicu oleh makanan atau pengaruh lingkungan. Ciri-ciri perut kembung yang paling umum diantaranya adalah ketidaknyamanan, sesak, dan perut terasa penuh. Walaupun lapar, tapi perut serasa membesar gitu ya. Gejala-gejala yang lain itu biasa dialami saat seorang sedang dalam kondisi perut kembung adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah perut terlihat membesar dan terasa penuh. Muncul bunyi seperti gemuruh pada perut ya. Sering sendawa, perut terasa nyeri dan terasa tidak nyaman. Frekuensi buang gas meningkat atau sering buang angin ya. Nah, saat mengalami perut kembung bisa jadi Anda merasakan gejala-gejala lain yang tidak disebutkan dalam masalah ini. Dan apabila dirasa gejala-gejala tersebut tidak kunjung ya membaik hingga menimbulkan kekhawatiran pada diri kita ya, maka segera kita berkonsultasi dengan dokter. Adapun penyebab perut kembung diantaranya ya, perut kembung ini umumnya dikarenakan kondisi ya proses pencernaan makanan yang tidak lancar. Perut kembung adalah kondisi yang tidak terjadi ketika sistem pencernaan ya tidak mampu memecahkan komponen makanan tertentu ya. Pada saat itulah ketika proses ya pencernaan tidak lancar, maka akan terjadi penumpukan gas yang bisa menyebabkan perut kembung. Selain itu juga faktor pemicu atau penyebab perut kembung biasanya terjadi kebiasaan makanan atau gangguan kesehatan. Kemudian adapun
faktor-faktor yang menyebabkan perut kembung itu adalah kebiasaan makanan terlalu cepat, sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, makan sambil berbicara, ya, terlalu banyak makan, dan fungsi dalam porsi yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah gangguan pada kesehatan. Yang pertama bisa MAH, ya, atau depresi. Yang kedua adalah hormon, ketika kekurangan enzim, ya. Yang keempat adalah iritasi usus besar, ya. Dan cara mengatasi perut kembung adalah minum teh herbal, ya. Memang harus minum teh herbal seperti kamomil, peppermint, kunyit atau jahe, ya. Yang kedua adalah antasida, yaitu obat perut kembung yang mengandung bahan aktif, ya, disimekon, ya, setimikon, atau yang bermanfaat untuk mengeluarkan gas. Olahraga secara teratur, ya. Kemudian menggunakan probiotik yang berfungsi atau menyeimbangkan kembali bakteri dalam usus kita. Nah, para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mencegah perut kembung yaitu tadi dengan berbagai cara, ya, seperti kita minum yang teratur, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan juga kita diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dan Allah berikan kekuatan serta keistiqomahan bagi diri kita. Mari kita belajar untuk hidup sehat. Mudah-mudahan dengan hidup sehat kita akan terjaga dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu saja yang dapat kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.